Ngaos, mamaos, maenpo. Itulah tiga pilar budaya masyarakat di Kabupaten Cianjur. Ketiga kata itu jelas merupakan kata dalam bahasa Sunda. Ngaos dalam bahasa Sunda, khususnya pada masyarakat di Kabupaten Cianjur, difahamkan dalam padanan kata mengaji atau membaca dan mengkaji Al-Quran. Mamaos berarti menyanyi lagu Sunda yang diiringi dengan kecapi suling, baik itu cianjuran atau bentuk lainnya seperti nayuban. Sementara maenpo yang sudah dianggap sebagai dua buah kata dalam bahasa Sunda, yaitu main dan po, meskipun ada yang memandang bahwa kata maenpo itu satu kata, sepadan dengan kata ulin awak atau bahasa plesetannya main poho dalam bahasa Sunda, namun artinya sepakat bahwa kata itu berarti semacam bela diri silat yang terdiri dari serangan dan pertahanan. Maenpo di masyarakat Cianjur sendiri harus diakui lebih dikenal dengan sebutan silat. Ada 3 aliran atau madhab silat yang lebih populer di masyarakat Cianjur, antara lain aliran Cimande, Syabandar, dan Cikalong. Aliran yang terakhir ini lebih sering disebut maenpo Cikalong. Di antara perdebatan tentang karakteristik dan ciri maenpo Cikalong, yang berbeda pendapat tentang itu sepakat pada satu hal, bahwa pencipta maenpo Cikalong adalah Raden Jaya Perbata, atau lebih dikenal dengan nama Mama Haji Ibrahim, yang hidup antara tahun 1816 sampai dengan 1906 Masehi. Kini penerus maenpo ciptaan Mama Haji Ibrahim seperti Gan Obing dan Gan Brata, Gan Idrus dan Gan Muhyiddin, serta Gan Ueh yang merupakan generasi ke-1, 2, dan 3 semuanya telah tiada. Bahkan yang dulu padepokan tempat latihan mereka pun kini tinggal kenangan. Rumah yang dulu dipakai latihan yang terletak di kampung Pasar Baru Cianjur telah sepi dari kegiatan latihan maenpo itu. Di antara penerus serta pengembang maenpo yang merupakan generasi keempat antara lain Haji Aziz Asyari. Padepokannya terletak di kampung Warujajar yang kini disebut Jalan Kiai Haji Hashim Asyari. Dari padepokan inilah Haji Aziz Asyari mempertahankan, meneruskan, dan mengembangkan yang dianggap olehnya sebagai budaya leluhur masyarakat Cianjur, yaitu maenpo. Untuk lebih mengenal tentang padepokan ini, kami pun berkunjung menemui Haji Aziz Asyari. Banyak pertanyaan yang kami ajukan, dari mulai motivasi pelestarian dan pengembangan maenpo Cikalong sampai pada teknis tahapan pembelajaran maenpo Cikalongnya. Terlihat dari chart pembelajaran, maenpo Cikalong terdiri dari 5 tahap pembelajaran yang disebutnya sebagai tahap keeng, nineng, leheng, teneng, dan terakhir tahap ludeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aziz, ya? Ya ampun anak. Ibu dah. Ya cucu. Aduh. Lagi gue. Begini Pak Haji, ada berita yang saya lihat di TV kemarin, bahwa Pak Haji ini sebagai salah satu pengembang daripada maenpo Cianjur. Nah, itu bagaimana ceritanya Pak Haji, bahwa Cianjur itu kan ada 3 pilar utama yang antara lain adalah maenpo. Nah, itu
Pak Haji sebagai salah satu pengembang, bagaimana mengembangkannya? Begini, asal muasalnya saya hanya sebagai murid pembelajaran main Pocikalong Pasar Baru versi Gateway. Ketika di perjalanan saya lagi belajar, saya sudah ditunjuk, mungkin karena dia merasa saya itu ada bakat sedikit untuk belajar. Jadi awal-awal lagi belajar sudah ngasih ngajar, dari sudah kasih binaan. Berangkat dari situ, dari binaan, terus sambil belajar berlanjut, akhirnya terpikir untuk melanjutkan sampai saya membawa main Pocikalong ini ke Jakarta. Dari Jakarta, alhamdulillah bisa ke Jawa Timur, Malang. Dari Malang ada permintaan lagi di Semarang, dan di Semarang terus Bandung, malah sampai sekarang di Peseduluran Angkringan Silat Tradisional Yogyakarta. Kira-kira. Yang dikembangkan oleh Pak Haji itu apa itu di dalam main Pocikalong itu, Pak Haji? Jadi dalam main Pocikalong itu lebih dikenal, lebih banyak orang tahu bahwa ada semacam teknik adalah, atau dalam istilah silatnya kaidah, madi sabana kari. Jadi main Pocikalong Pasar Baru menganut runtuyan atau rangkaian madi sabandar kari, rangkaian. Adapun kalau diurai ada madi, ada sabandar, ada kari. Madi adalah bendungan, sabandar adalah teknik robahan supaya kita bisa terbuka jalan keluar, dan kari finishing. Jadi finishing itu pukulan, bantingan, jeblagan, nah kira-kira seperti itu. Pernah didengar bahwa pencipta daripada main Pocikalong itu Mama Haji Ibrahim. Kemudian turun kepada Gan Obing sama Gan Brata. Kemudian turun lagi ke Gan Muhyiddin sama Gan Uweng, Gan Idrus. Nah itu kan 1, 2, kemudian yang ketiga turun lagi ke Gan Uweng. Kemudian konon Pak Haji adalah generasi keempat. Nah itu masing-masing generasi barangkali sudah menciptakan apa yang disebut dengan main pot tadi. Nah seperti madi, kari dan seterusnya. Nah itu yang dikembangkan oleh Pak Haji itu apa? Jadi sementara pertama dari Mama Haji Ibrahim mempunyai banyak murid, sebenarnya banyak murid aliran-aliran. Namun yang kita arahkan ke aliran yang main Pocikalong sekarang hanya 2, yaitu Gan Obing sebagai murid yang disayangi khusus. Kalau Gan Brata memang putranya. Ketika Gan Brata mengadopsi ilmunya betul-betul sesuai dengan Mama Haji Ibrahim. Tapi ketika Gan Obing punya kecerdasan tertentu, dia mengolah, memberikan satu rumusan pengetahuan silat kaidah, timbullah madi sabandar kari. Di mana nama madi itu dulunya madi sabandar kari itu Bang Madi, ada Mama Sabandar, ada Kari. Itu seseorang tokoh-tokoh guru yang membentuk Mama Haji Ibrahim sendiri. Jadi Mama Haji Ibrahim pernah belajar sebelumnya itu ke 17, minimal 17 perguruan. Tapi diantaranya ada yang dari Jakarta, yaitu Bang Kari, Bang Madi, itu dari Jakarta. Nah, jadi terbentuk ilmu yang ada di Mama Haji Ibrahim. Adapun Mama Sabandar, yang karena Gan Obing itu pernah belajar dari Raden Noh, muridnya Mama Sabandar. Jadi punya aliran Sabandar. Jadi Gan Obing itu sudah nyagak gitu. Jadi sudah pernah belajar dari Mama Haji Ibrahim, sudah belajar juga aliran Sabandar. Dikolaborasi menjadi Madi Sabandar Kari. Itu disatukan begitu ya? Iya. Dikombinasikan oleh Gan Obing. Gan Obing. Yang namanya
Nah, kemudian turun dari Gan Obing itu generasinya ke Gan Idrus. ke Gan Idrus. Itu dari Gan Idrus ada nggak hal-hal yang baru setelah Gan Obing? Kayaknya Gan Idrus itu tidak mempunyai hanya penerus Saja. tapi murni Gan Obing. Murni Gan Obing. Tapi setelah itu Gan Idrus pernah juga belajar dari Gan Brata, karena Gan Brata itu adalah mertuanya Gan Muhyiddin. Itu dua aliran yang berbeda. Dua aliran berbeda disatukan oleh Gan Idrus. Gan Idrus. Adapun Gan Muhyiddin sendiri cuma belajar dari mertua Gan Brata. Jadi dari Gan Brata. Adapun Gan Muhyiddin sama Gan Idrus itu adik kakak sebenarnya. Gitu. Tapi berbeda. Ada perbedaan. Dari mulai bentuk tubuh yang pendek, Gan Muhyiddin yang kalau misalnya kena pendek itu ya musekal gitu. Jadi dia senangnya maju. Karena kalau Gan Idrus itu tinggi, walaupun mundur dia masih gerakannya masih leluasa karena punya tinggi. Jadi itu perbedaannya ya. Ya. Jadi kalau Gan siapa yang tinggi besar itu? Gan Idrus. Gan Idrus kecil. Yang kecil Gan Muhyiddin. Gan Muhyiddin. Gan Muhyiddin kalau mundur satu langkah dia menyatakan kalah aja main. Oh begitu, itu bedanya. Bedanya. Tapi kalau Gan Idrus mau maju mau mundur itu mainan. Yang penting menang. Iya. Nah kemudian gini, ini yang dikembangkan, atau akan dikembangkan atau sedang dikembangkan oleh Pak Haji itu apa? Jadi supaya berkembang itu bagaimana? Saya di sini merasa bahwa main Pocikalong itu merupakan ilmu menemukan bahwa ilmunya luar biasa. Dihubungkan dengan teknik, saya sebagai orang sipil konstruksi itu nyambung, dengan ekonomi nyambung, dengan ya untuk silaturahmi nyambung. Jadi luar biasa ilmu ini. Dan yang anehnya itu beda dengan silat-silat yang lain. Kalau silat-silat yang lain biasanya mengandalkan kekuatan otot sama kecepatan. Yang main Pocikalong ini rasa sesuai dengan karakter orang Cianjur, lemah lembut itu. Jadi saya sangat tertarik, dan rasa saya sebagai pribumi orang Cianjur sendiri merasa bangga, merasa reus bahwa ini ilmu luar biasa dan perlu dikembangkan. Alhamdulillah sekarang ya dari luar negeri juga sudah banyak yang datang. Ini menarik ini, apalagi generasi yang baru ini, bahwa silat main Poci Cianjur ini sesuai dengan latar belakang Pak Haji, sesuai dengan apa teknik sipil gitu. Nah itu kesesuaiannya apa itu Pak Haji? Jadi banyak yang ditemukan dalam konstruksi. Misalnya yang sedikit saja, kalau dalam ilmu tekanan, di mana ada tekanan itu bentuk tangan itu lurus. Supaya jadi kuat harus bentuk parabol sedikit saja. Namanya di situ anti tekuk. Anti tekuk namanya defleksi dalam bahasa teknik sipil. Defleksi itu dalam konstruksi anatomi yang ada di main konstruksi ternyata ada dipakai untuk memperkuat konstruksi. Memperkuat konstruksi kuda-kuda begitu ya. Satu. Ada lagi. Kita bicara tentang jembatan layang di Jakarta. Namanya Jembatan Layang Arjuna Sastra Bahu. Itu. Dimana kebiasaan kalau membuat jembatan pasti dua jojodong. Nyatanya di Jakarta cuma satu. Karena ada kepentingan kalau dibuat waktu pembikinan jembatan itu dua akan menutup jalan itu. Sedangkan Jakarta kalau ditutup ya macet. Makanya dibuat dengan kebutuhan pemikiran jadi satu di tengah. Nah itu konstruksi jadi satu, jembatannya aman, timbang. Nah dalam main Pocikalong ada kasus di mana itu ketika kita tangan berdua dipegang lawan sama berdua, butuh langan lepas satu dengan konstruksi salin, kaidah salin sabandar, jadi lepas satu.
Nah ini kebutuhan ini buat apa? Yang satu lagi bebas untuk muku, untuk ngejewer, untuk ngelus-ngelus ya silat. Itu konstruksi. Ditemukan di silat di Mainpo Cikalong. Itu jadi sangat khas. Ya, itu satu tumpuan tetapi bisa menopang semuanya. Iya, betul. Sehingga yang satu lagi bisa lebih leluasa. Ya, ya. Nah ini yang menarik lagi Pak Haji, ada perbedaan yang satu tadi bertahan, kalaupun mundur itu kalah, sementara yang satu lagi tidak apa-apa mundur, ya tidak apa-apa maju ataupun mundur, maka yang penting adalah menang. Nah ini Pak Haji barangkali ini dengan dua putra Pak Haji ini generasi penerus mungkin ini ya bisa mempraktekannya tidak Pak Haji? Ya insya Allah. Ya. Jadi begini, sebentar sebelum praktek ada jadi Pak Haji sendiri kan dari dua unsur tadi Gan Idrus sama Gan Muhyiddin ke Gan Uweng dulu. Ya. Gan Uweng itu sosok yang belajar dari karakter Gan Muhyiddin sama karakter Gan Idrus. Percampuran. Jadi Gan Uweng bisa gaya Gan Muhyiddin, bisa gaya Gan Idrus, bisa dua-duanya dioplos. Nah seperti itu. Ada hasil oplosannya memang ada. Memang jadi lebih lincah aja. Oh. Lebih ya lincah. Jadi Gan Uweng itu juga menciptakan suatu oplosan gitu ya. Iya, semacam oplosan. Ya, semacam oplosan dari kedua gaya ini. Tapi kedua gaya ini yang asal-asalnya dari betul, sananya juga. Betul. Nah, tapi itu diakui juga sebagai materi atau muatan silat Cikalong. Cikalong versi Gan Uweng. Memang ada versi yang lain? Ada. Ya, misalnya ada versi Gan Abad. Saya tidak terlalu banyak tahu bisa menerangkan tentang Gan Abad. Ya. Nah, hanya memang itu pengakuan bahwa betul ada versi Gan Abad. Menurut Pak Haji ada berapa versi ini Cikalong? Ya, ini. Ya, yang jelas cuma ada dua. Ada dua. Mungkin yang lain juga ada pengakuan main Cikalong. Saya juga main Cikalong. Itu bisa. Saya tidak mau terlalu campur tangan untuk. Tapi sepengetahuan Pak Haji ada berapa? Kalau Aki dan gue menceritakan asal ketika nempel rasa sama itu gujud atau ada kesulitan itu mungkin masih main Cikalong. Tapi ketika gerakan-gerakan itu yang lain dari luar daripada itu bukan, itu hanya pengakuan saja. Jadi cirinya adalah ketika nempel ada rasa usik. Rasa usik susah nerangkannya. Ya, jadi harus dipraktekkan. Nah, berarti ada tiga nih, ya. Pak Haji nih. Satu maju, dua mundur, ya. Satu lagi usik. Pencipta Mainpo Cianjur, Mama Raden Haji Ibrahim, kini dimakamkan di sebelah makam Raden Arya Wiratanu, terkenal dengan nama dalam Cikundul. Kami pun diajak berkunjung ke makamnya, terletak di sebuah bukit di daerah Majalaya, Cikalong Kulon. Dari kejauhan, nampak bukit tempat makam itu seperti sebuah kerajaan. Tangga memanjang menuju puncak bukit, tempat di mana makam itu berada. Sementara pemandangan di bawah bukit, terhampar luas sawah yang membentang mengelilingi perbukitan. Gerbang masuk bertuliskan makam Raden Arya Wiratanu datar. Kami pun berjalan menuju puncak bukit tempat makam berada. Terlihat makam Raden Haji Ibrahim, sang pencipta Mainpo, bersebelahan dengan makam dalam Cikundul. Para pemirsa TV Cianjur, kini kami berada di lingkungan atau wilayah kuburan di mana asal muasal pencipta silat Cikalong atau Mainpo Cikalong yang disebut dengan Mama Ibrahim. Tentunya para pemirsa, kami akan mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana kuburan yang ada sebagai pencipta Mainpo itu. Kemudian kami akan mencoba di daerah ini juga untuk bertanya kepada salah satu warga
ataupun salah satu anggota daripada Mainpo Cikalong untuk bagaimana menceritakan tentang Mainpo Cikalong ini. Selamat siang Pak Haji Ajis ya. Ini Pak Haji, ada makam Raden Haji Ibrahim sebagai pencipta Mainpo Cianjur. Nah, bisa Bapak ceritakan tentang kenapa beliau ini berada di makam yang sebelahnya seperti kita lihat adalah makam Raden Arya Wiratanudatar. Nah, kenapa beliau ada di sini, Pak? Beliau, Mama Raden Haji Ibrahim sebagai pencipta Mainpo Cikalong itu termasuk turunan dari Raden Arya Wiratanudatar. Jadi kalau dilihat silsilahnya, Raden Haji Ibrahim mempunyai nama asli dalam keningratannya adalah Raden Jaya Perbata, putra Raden Arya Cikalong. Sedangkan Raden Arya Cikalong putra dari Raden Arya Wiratanudatar keempat. Jadi sangat jelas hubungannya antara Raden Haji Ibrahim dengan keluarga besar Cianjur. Konon kabarnya bahwa Mama Raden Haji Ibrahim sebagai pencipta Mainpo Cikalong ini sebelumnya adalah semacam bersemedi atau bertapa. Apakah betul itu Pak Haji? Kalau dilihat bahwa Raden Haji Ibrahim itu adalah seorang ulama, dia mempunyai kegalauan, kontradiksi, ironis dalam batinnya, di mana ketika dia belajar silat secara umum, biasanya silat itu mencelakai orang lain, mendolimi orang lain. Sebagai seorang ulama, dia mempunyai pemikiran atau ahli tasawuf bahwa tidak boleh sampai mencelakakan, mendolimi orang lain. Nah, di situ kontradiksi, sehingga beliau bersemedi atau lebih tepatnya berkholwat di satu tempat guha, di situ Jelebut, masih di Kecamatan Cikalong, di belakang kecamatan di sana masih ada. Nanti kita berangkat ke sana melihat situsnya, sehingga keilmuannya dikabul, permintaannya dikabul, sampai timbullah ilmu yang betul-betul bisa menyelamatkan lawan. Para pemirsa, mari sekarang kita lihat di mana beliau atau Mama Raden Haji Ibrahim ini mengadakan kholwat sehingga mendapatkan sebuah petunjuk bagi penciptaan Mainpo Cikalong. Kurang lebih 30 menit lama perjalanan, kami sampai di kantor kecamatan Cikalong Kulon. Rupanya tempat kholwat atau bersemedinya Raden Haji Ibrahim, pencipta Mainpo Cikalong ini, berada tidak jauh dari kantor kecamatan sekarang. Kami pun berjalan menyusuri gang-gang kecil di belakang kantor kecamatan menuju gua tempat sang pencipta Mainpo berkholwat. Tidak jauh dari kantor kecamatan terlihat pemandangan danau kecil yang konon pernah akan dibuat untuk arena pertandingan latihan Mainpo Cikalong se-Kabupaten Cianjur. Dari pandangan dekat ke arah gua, rumput-rumput liar nampak tumbuh subur. Kesan atas gua yang tidak terawat pun tiba-tiba memasuki pikiran kami. Gua yang ukurannya kini hanya kurang lebih 2 meter panjang dan lebar pun kurang dari 4 meter, dengan tinggi kini hanya 1 meter. Kami coba berbincang dengan Haji Aziz untuk mengorek keterangan tentang gua ini. Jadi Mama Haji Ibrahim berkholwat dikarenakan kegalauan, bimbangan dalam dirinya, di mana ketika dengan silat itu banyak
ya istilahnya kalau lawan main hantam, celakakan. Jadi dia ingin bertolak belakang dalam hatinya bahwa sebaiknya itu diselamatkan. Dengan berdoa, berholwat di tempat sini, dia selama 40 hari 40 malam, kata guru saya Raden Haji Oeh Soleh, dia jadi Gan Oeh, dia selama 40 hari 40 malam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi petunjuk supaya ilmunya itu sesuai dengan keinginan yang ada dalam pelajaran akhlak ke dalam agama. Jadi di sini ya, tegas di sini. Di sini, beliau betul. berholwat. Berhormat. Luas di dalamnya hanya sekitar 2 kali 2 meter. Tidak terlalu dalam, 2 kali dalam, tapi cukup untuk selama 40 hari 40 malam nggak keluar dari sini. Ya. Kemudian kalau boleh tahu kholwat itu sendiri itu berarti apa, Pak? Berholwat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyepikan dirinya, bersemedi, berdoa. Kalau dalam kita berdoa meminta, bukan apa-apa, bukan seperti semedi orang-orangnya luar agama muslim, tapi berdoa meminta diberi petunjuk, terlahirlah. Jadi seolah semacam ilham, inspirasi kepada Muhammad Haji Ibrahim, ilmu yang sekarang yang dilanjutkan oleh para penerusnya. Jadi dia berdoa di sini selama 40 hari. 40 malam. 40 malam. Apakah dia juga makan makanan atau berpuasa atau bagaimana? Untuk lebih jauhnya mungkin saya tidak terlalu banyak mengetahui itu, hanya dari guru itu selama 40 malam itu, di sini. Ya. Dengan keadaan tidak seperti sekarang ini, Pak. Oh, ya jelas. Jadi tidak ada perumahan. Ya berarti jarak dari kecamatan ke sini pun mungkin dulu hutan. Ini juga hanya sekarang yang kenyataannya hanya sebatas kurang lebih 500 meter yang ke hutannya, yang lainnya sudah jadi pemukiman. Kira-kira. Jadi terakhir setelah di sini maka terciptalah Maenpo Cikalong, gitu. Betul. Jadi setelah dia mendapat petunjuk, mulai dari situ banyak keilmuannya, kalau ya boleh bilang sangat sakti lah, boleh katakan. Banyak yang dari luar kota berguru kepadanya. Nah, cuman kalau yang sekarang saya itu yang istilahnya hanya dengan urutan keluarga aja ke bawah. Jadi Maenpo Cikalong sekarang di Cianjur. Tentu saja jika hanya seorang Aziz yang mempertahankan dan mengembangkan Maenpo itu, tanpa kepedulian kita, sulit rasanya Maenpo Cikalong untuk dapat berkembang. Bagaimanapun, Maenpo Cikalong ini adalah salah satu warisan budaya bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur. Bahkan kini sudah diperkenalkan mendunia. Semoga warisan yang secara filosofis telah dipaku menjadi pilar budaya bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur ini tidak menjadi punah, karena kita sudah tidak lagi peduli atas keberadaannya.